kalau yang melakukan kejahatan apapun itu adalah pegawai negeri atau kemudian sudah diperluas dengan undang-undang KPK, undang-undang yang lain, itu malah sebagai dasar untuk rakyat itu nggak peduli pelakunya siapa, tetapi lembaga-lembaga penegakan korupsi ini yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi ini dijaga. Ada orang-orang lain yang berani menerima, ya, karena nanti dia bisa tersangkut TPPU termasuk perbankan itu, makanya dia harus lapor. Sambil putarkan atau dengarkan sama-sama Bu Yenti, Mas Yudi, statement dari Jampitsus. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Ya, itu tadi pernyataan Jampitsus Febri Adriansyah terkait dengan banyaknya berita di luaran terkait dengan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Kita juga nanti akan simak bagaimana pernyataan dari Polri terkait hal ini. Tapi tadi menanggapi sedikit statement Jampitsus tadi, Mas Yudi, kalau perkara menyentuh pejabat penegak hukum dalam hal ini, bagaimana penyidik menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan? Ya, saya selalu mengatakan penyidik itu memang harus memakai kacamata kuda gitu ya. Bahwa yang disasar, yang dicari, yang dikejar itu adalah pembuktian, tidak lain dari bukti-bukti dan alat bukti. Tidak boleh kemudian ada rekayasa, apalagi mengada-ngada. Karena kan semua itu nanti akan diuji di persidangan. Jadi bagi saya ya, apapun kasus yang ditangani oleh seorang penyidik ya, baik itu kasus kecil atau kasus besar, semuanya harus sama. Ya mungkin ada beberapa perbedaan lah di lapangan ya, kalau yang kecil dan besar ya, korupsi kecil dan korupsi besar. Tapi setidaknya kan KUHP-nya sama, SOP-nya sama dan lain sebagainya. Di sini bagi saya ketika penyidik ya dia benar-benar fokusnya adalah mencari bukti, ya saya yakin bahwa mereka itu akan independen gitu ya. Karena kan ini bukan sekedar perasaan gitu kan, ataupun sekedar mencari bahkan KPI misalnya ya, target gitu, enggak gitu kan. Tapi di sini adalah untuk proses penegakan hukum. Siapapun yang kemudian bersalah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, dan kemudian kalau tidak bersalah ya dilepas seperti itu. Itu aja, sesederhana itu, Mbak. Oke. Bu Yenti, jika nama pejabat penegak hukum ikut terseret isu, standar pembuktian yang seperti apa Bu yang harus digunakan agar tetap objektif? Ya, sebetulnya kan hukum itu sama ya, sama di hukum itu equality before the law. Di konstitusi kita kan seperti itu. Bahkan secara filosofi, kalau justru yang mempunyai kekuasaan, waktu di pasal KUHP yang lama itu kan pasal 52 Yungto 92 itu kan menunjukkan bahwa kalau yang melakukan kejahatan apapun itu adalah
pegawai negeri atau kemudian sudah diperluas dengan undang-undang KPK, undang-undang yang lain itu malah sebagai dasar untuk hakim menambah pidananya sepertiga gitu. Jadi kalau perlakuan ya sama saja gitu ya. Saya kira ini yang kita tidak boleh seolah-olah kalau rakyat kecil tuh udah nggak ada keistimewaannya sama sekali, dan yang harus diistimewakan adalah kalau menyangkut pejabat tidak, hanya memang tadi kan disamakan itu kan memang ada strategi khusus dalam hal itu jadi kendala karena keberadaan yang bersangkutan. Paling-paling seperti itu ya. Dan ini kan juga memang belum disebutkan orangnya ya. Hanya saya itu sedihnya gini loh ya. Ini kan kita tuh sedang senang-senangnya dengan Kejaksaan Agung karena batut-batut gitu ya, korupsi diberantas gitu ya. Bagi rakyat itu nggak peduli pelakunya siapa, tetapi lembaga-lembaga penegakan korupsi ini yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi ini dijaga. Jadi jangan melihat individu-individunya, tetapi kelembagaannya dan fungsinya untuk menyelamatkan uang rakyat gitu ya. Itu ya. Tadi Mas Yudi ya, selalu nggak bisa juga so simple gitu ya. Jadi kayak misal seperti ini, tadi saya mengingatkan lagi gitu ya, saya ingin fokus pada rumah ini ada ini TPPU-nya. Nah, TPPU ini kan berkaitan dengan kejahatan massal. Yang bersangkutan punya sesuatu berkaitan dengan kejahatan massal. Sejauh mana penegak hukum justru membongkar kejahatan massalnya bagi masyarakat. Penting TPPU Mas Yudi bukan sekedar untuk menambah berat. Itu TPPU adalah untuk melacak, untuk mengoptimalkan uang-uang hasil kejahatan itu tidak menumpuk uang pengganti pasal 18 tapi dicari sendiri oleh penegak hukum dengan cara penerapan TPPU agar uang-uang yang sudah dipercayakan kepada penguasa pada penyelenggara negara yang kemudian ternyata terjadi moral hazard itu bisa dikembalikan lagi ke kas negara untuk kepentingan rakyat lagi gitu ya. Dan ini juga penerapan TPPU sebetulnya mempunyai satu filosofi yang sangat luhur ya, agar meskipun orang itu sudah berhasil melakukan korupsi, tidak ada orang-orang lain yang berani menerima ya, karena nanti dia bisa tersangkut TPPU, termasuk perbankan itu, makanya dia harus lapor, termasuk ke toko perhiasan, termasuk lembaga keuangan yang lain, asuransi dan sebagainya, itu harus lapor kalau ada masuknya dana lebih dari 500 juta ke atas atau berapapun yang muncul. Ini filosofi dari ketika ada konvensi anti pencucian uang dunia yang sebetulnya sudah dipikirkan mulai 1930-an. 1930-an kan bahwa akan ada kejahatan ekonomi yang akan rela dipenjara, tapi uang hasil kejahatannya masih dipegang oleh yang bersangkutan, dan ini berbahaya sekali, atau orang-orang yang lain di sekitar itu, dan mereka menerima ini harus ada sanksinya yaitu TPPU begitu. Baik Bu Yanti. Terakhir Mas Yudi, bentuk obstruction of justice apa yang paling sering muncul atau dalam perkara ini yang paling mungkin muncul ke depan? Ya mungkin kita tidak bisa mungkin ya, karena sampai saat ini saya melihat belum ada upaya obstruction of justice yang bisa menggagalkan penyidikan. Tetapi biasanya yang kasus-kasus yang pernah kita tangani obstruction of justice terjadi ketika misalnya mengatur ya keterangan-keterangan dari para saksi, ya baik itu dilebih-lebihkan atau dikurangi gitu ya, atau rekayasa. Yang kedua menghalangi pemeriksaan saksi, menghalangi penggeledahan, menghalangi penyitaan, dan tindakan-tindakan lain. Memang obstruction of justice ini adalah mahkota yang diberikan oleh negara kepada penyidik, karena penyidik dia oleh negara diberikan tugas suci untuk memberantas korupsi, ya makanya ketika ada yang menghalangi, maka negara menyediakan sarana. Siapa yang menghalangi, kalau sikap batin dari penyidik merasa terhalang, ya ada upaya untuk menggagalkan, ya misalnya menyerang penyidik gitu kan, itu bisa dikenakan pasal obstruction of justice ini. Siapapun bisa kena, karena unsurnya adalah setiap orang yang menggagalkan atau membuat hal-hal yang mengakibatkan penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan itu mengalami kegagalan. Seperti itu. Oke, itu yang sering muncul ya. Itu muncul. Ukuran keberhasilan penyidikan dalam hal ini, tersangka, aset kembali ke negara, jaringan terbongkar, atau aliran dana sampai ke aktor utamanya? Semuanya ada.
ya. Dan semuanya Itu harus sampai. Semua harus sampai. Tapi keberhasilan penyidik yang paling utama adalah ketika jaksa penuntut umum mengatakan berkasnya sudah lengkap, serahkan berkas perkara dan tersangka atau bahasa P21. Jadi sebanyak apapun uang yang didapatkan, saksi yang diperiksa, tersangka yang ditetapkan, kalau jaksa penuntut umumnya nanti akan menyidangkan istilahnya P19 gitu kan, bolak-balik ada petunjuk, ya tentu tidak sukses. Kesuksesan penyidik adalah ketika berkasnya lengkap. Oke, baik. Kita tunggu nanti konversi Polda jam 7. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di studio. Siap. Bu Yenti, terima kasih Bu telah Yenti. berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat selalu Ibu dan Bapak. Pemirsa, asal usul aset, aliran dana, kepemilikan, manfaat, dan hubungannya dengan tindak pidana harus diuji melalui prosedur hukum yang terbuka dan akuntabel. Kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, namun independensi, penyidikan, dan transparansi antar lembaga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya.